Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang cyber law yang beranggotakan Laufas Fabi Ibni, Ananda Windra Syaifullah, Ratu Setiarum Ani, Nurul Mutmainah Al-Zahra, Ivan Wahyu Saputra. Apa sih cyber law itu? Cyber law adalah hukum yang mengatur tentang aktivitas jejaring internet. Istilah lainnya yaitu the law of internet, law and the information superhighway. Cyber law digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara, yaitu ruang dan waktu. Sementara itu, internet dan jaringan mendobrak ruang dan waktu ini. Meskipun kegiatan cyber bersifat virtual, namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau tindakan hukum secara nyata. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cyber law merupakan aturan yang diterbitkan suatu negara yang dilengkapi dengan upaya serta perangkatnya untuk mengatur aspek hukum dan segala aktivitas warga di ruang cyber. Selanjutnya yaitu tujuan dari cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya dan merupakan inventarisasi atas persoalan-persoalan aspek-aspek hukum yang biasanya diasosiasikan dengan pemanfaatan internet. Secara umum, ruang lingkup yang diatur dan diliputi dari cyber law adalah setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang memanfaatkan teknologi internet, dimulai ketika ia online atau memasuki dunia cyber. Meskipun seseorang telah selesai menggunakan internet, ia tetap dapat dijerat dengan undang-undang cyber law jika ditemukan bahwa jejak digitalnya itu melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang cyber law. Menurut Rosner, di dalam The Law of Internet, ruang lingkup dari cyber law akan berkaitan dengan berbagai hal. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta atau copyright, adalah menggunakan dan memanfaatkan karya orang lain dan mengunggahnya ke internet tanpa izin. Lalu ada pelanggaran hak merek, ada pencemaran nama baik, ada fitnah atau penghinaan, atau hate speech, seperti penistaan agama oleh Ahok yang viral di internet. Lalu ada serangan fasilitas komputer atau hacker, ada pengaturan sumber daya komputer seperti pembajakan IP address atau domain name, ada pelanggaran kenyamanan individu, ada pelanggaran prinsip kehati-hatian, ada pelanggaran pornografi atau mengunggah dan memposting foto atau video yang tidak pantas ke dunia maya. Ini juga dapat dijerat dengan undang-undang cyber law. Lalu ada pencurian melalui internet, ada pemanfaatan internet dalam e-commerce atau e-government. Terus ada kontrak atau transaksi elektronik, ada tindakan kriminal yang memanfaatkan IT atau internet. Lalu ada isu prosedural seperti yurisdiksi atau pembuktian dan penyelidikan. Baik, di sini saya Nanda Windra akan menjelaskan materi dari topik cyber law. Yang pertama ada information security. Information security ini membahas keautentikan pengirim ataupun penerima pesan di suatu internet. Yang kedua ada online transaction. Online transaction ini meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, dan pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga ada Right in Electronic Information. Right in Electronic Information ini membahas soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten di internet. Yang keempat ada Regulation Information Content. Regulation Information Content ini membahas sejauh mana perangkat hukum dapat melindungi konten-konten yang ada di internet. Dan yang terakhir ada Regulation Online Contact. Regulation Online Contact ini membahas tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet. Contohnya perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Selanjutnya ada asas-asas hukum. Asas-asas hukum yang pertama ada asas subjective territoriality. Asas ini menjelaskan bahwa keberlangsungan hukum ini berdasarkan tempat utama perbuatan itu dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara mana. Yang kedua ada asas objective territoriality. Asas ini menjelaskan bahwa hukum yang berlaku ini adalah hukum berdasarkan akibat utama perbuatan itu dan dapat memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang bersangkutan.
Yang selanjutnya ada asas nationality. Asas nationality ini menjelaskan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum itu berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat ada asas passive nationality. Asas ini kebalikan dari asas nationality. Asas ini menentukan yurisdiksi hukumnya berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima ada protective principle. Asas protektif ini menjelaskan bahwa berlakunya hukum ini didasarkan atas keinginan negara tersebut untuk melindungi kepentingan negara tersebut dari kejahatan di luar wilayahnya. Yang terakhir ada asas universality. Asas ini menjelaskan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembegakan, dan asas ini kemudian diperluas cakupannya sehingga mencakup kejahatan terhadap manusia. Cyber law menjadi dasar hukum bagi setiap aktivitas-aktivitas kejahatan yang berbasis elektronik. Di Indonesia, hukum cyber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang selanjutnya, undang-undang ini kita sebut sebagai Undang-Undang ITE. Undang-undang ITE ini memiliki 13 bab dan 54 pasal dan cakupan materinya antara lain: yang pertama, pengakuan informasi dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah; yang kedua, pengakuan atas tanda tangan elektronik; dan yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik; dan yang keempat, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi; yang kelima, perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidananya. Contoh kasusnya adalah kasus pemblokiran website nonton film gratis Indo-XX1 yang dilakukan oleh Kominfo. Indo-XX1 ini dianggap sebagai website yang paling mengerikan karena melakukan pembajakan hak cipta dan juga pemalsuan merek dagang, di mana fasilitas yang disediakan oleh Indo-XX1 ini jelas sangat merugikan para pelaku industri, dan para konten kreator ini dapat menuntut secara hukum kepada para pembajak konten. Namun yang perlu diingat adalah bukan hanya para pembajak konten yang dapat dikenakan oleh pasal ini, namun kita yang menjual, mendistribusikan, mengadakan untuk digunakan, yang memiliki, dan juga yang menyediakan secara ilegal dapat dikenakan pasal 34 ini. Yang kedua, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tahun 2008. Banyak rumor yang mengatakan bahwa pasal ini merupakan pasal karet karena dapat dijadikan pedang bermata dua. Contoh kasusnya adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh toko online dan si pembeli. Nah, si pembeli ini merasa dirugikan karena ia merasa ditipu oleh si toko online. Akhirnya ia mengunggah hasil bukti percakapan dirinya dengan si toko online ini ke salah satu platform media sosial. Namun ternyata penyebaran screenshot ini dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh pihak toko online karena tidak mendapatkan izin dari pihak toko online. Akhirnya toko online ini membawa perkara ini ke pengadilan dan dengan dasar pasal 27 ayat 3. Makanya banyak kan bahwa pasal ini merupakan pasal karet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus illegal access atau hacking yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2004, situs KPU pernah diretas oleh Dhani Firmansyah bertepatan dengan pelaksanaan Pilpres. Ketika Dhani Firmansyah berhasil menembus situs KPU tersebut, dia meninggalkan jejak dengan cara mengganti gambar partai politik peserta pemilihan umum dengan gambar partai nanas, partai dalam kemasan, dan lain-lain. Aspek hukum yang dapat dikenakan dalam contoh kasus tersebut adalah Undang-Undang IT Nomor 11 Pasal 27 Ayat 3 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran, serta Undang-Undang IT Nomor 11 Pasal 30 ayat 3 tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, atau melampaui sistem pengamanan. Selanjutnya adalah kasus illegal content. Kasus illegal content yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa Ariel Peter Pan, Luna Maya, dan Chutari, yang dimana Ariel Peter Pan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut karena diduga membantu penyebar luasan video porno tersebut. Pada kasus ini, Ariel dikenakan dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang IT. Aspek hukum yang dikenakan kepada Ariel yaitu 1. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dikenakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton.